Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video berita terbaru Manchester United. Kita mulai dulu dari tim news melawan Fulham. Martial sama James sudah bisa main ya, tapi sangat kecil kemungkinannya mereka bakal start. Cadangan iya, dan lumayan lah ada cadangan mereka ya. Maguire sama Jones masih cedera. Masih belum ada berita yang signifikan ya untuk Maguire ya. Masih targetnya adalah Maguire main di final Europa League ya. Jadi kemungkinan besar kita nggak bakal lihat dia main di besok ataupun pas lawan Wolverhampton. Cuman kita welcome aja lah, Martial sama James sudah balik sebagai cadangan. Dan berita terbesar ya kemarin ya, Harry Kane mengatakan dia mau keluar dari Tottenham. Gue yakin sebelumnya dia juga udah ngomong ya ke Tottenham ya. Cuma mungkin ditahan sama si Levy ya, bener nggak? Cuman ini menurutku sih langkah yang bagus banget lah untuk Harry Kane, bener nggak? Buat apa dia bertahan di Tottenham, betul nggak? Dia kan striker terbaik di Inggris sekarang ini gitu loh. Minimal yang bernegara Inggris lah, dia striker terbaik. Untuk main di Tottenham aja dia udah ngegol banyak gitu, dan assist banyak juga musim ini. Gue lihat permainan dia semakin matang gitu loh. Ya apalagi finishingnya, jangan ditanya finishingnya dia benar nggak. Jadi langkah yang bagus untuk dia, dan jelas ada 3 klub kandidat ya, Manchester City, Manchester United sama Chelsea. Siapa yang bisa dapat? Nah, ini pertanyaannya. Kalau gue bilang Chelsea sih udah pasti kecil kemungkinannya, karena sama-sama London ya. Kecuali keluarganya Harry Kane nggak mau keluar dari London, maunya tetap di London, ya mungkin banget dia bakal pilih Chelsea. Tapi jarang lah ya orang pengen pindah gitu, cuma nyebrang gitu, benar nggak? Jadi gue bilang sih Harry Kane yang udah lama banget di Tottenham nggak mungkin pindah nyebrang ke Chelsea. Menurut gue sih itu sangat sangat amat nggak mungkin lah, benar nggak? Kurang etis ya. Sekarang jadi City atau United ya. Jadi tergantung nih. Kalau dia jelas City lebih besar kemungkinan untuk sign Harry Kane. Ya itu udah jelas ya. Karena gimana pun juga sekarang ini dia lebih bagus dari kita. Secara klub, secara pemain, secara pelatih semua dia lebih bagus dari kita ya. Dan seandainya Harry Kane haus pengen dapat trofi, jelas dia bakal lebih milih City. Dan juga duit. Ingat duit itu penting, benar nggak? City kan bisa jadi sebagus sekarang karena duit. Dia mau trofi, mau duit, jelas dia bakal pilih City. Ya, cuman jelas kalau emang dia punya karakter ya, dia pengen percaya sama proyeknya Ole, benar nggak? Gimana pun juga Ole menunjukkan progres yang sangat bagus, benar nggak? Dari ngambil dari Mourinho di peringkat 6 atau berapa gitu kan, terus peringkat 3, sekarang runner up ya, semoga bisa tetap runner up dan juga kemungkinan besar juara Europa League, benar nggak? Jadi ada progresnya gitu, bukannya dia nggak bisa dapat trofi juga di Manchester United. Cuman kalau gue bisa bilang kalau emang dia lihat kita punya history, dia lihat kita punya culture ya segala macam, jelas kita jauh lebih bagus dari City ya. Gimana pun juga faktanya adalah City itu anak ingusan yang baru gede ya. Jadi United, kalau gue sih jujur ya, kalau mungkin karena gue fans juga, gue sih jauh lebih milih United lah, benar nggak? Karena secara history we are better than them, benar nggak? City cuma menang duit. United dari segi culture, history semua jauh lebih bagus dari City. Jadi kita lihat aja keputusannya Harry Kane seperti apa ya. Cuman kalau gue bilang Chelsea sih harusnya sih dia nggak milih Chelsea. Ini menurut gue antara City ataupun United. Liverpool nggak ada duitnya buat beli dia. Dan ngomongin soal duit, kabarnya kita udah nyiapin duit 90 juta pound sterling untuk sign Harry Kane. Ya, kalau menurut gue sih ini John Murto bercanda kali ya. Ngarepin bisa sign Harry Kane 90 juta pound sterling. Kalau menurut gue sih nggak mungkin. Ya, minimal 100 juta ini orang, gue bilang minimal. Ya, bahkan bisa di atas, jauh di atas itu 110, 120 gitu loh. Karena gimana pun juga dia salah satu striker terbaik di Inggris dan juga di dunia. Udah pasti, nggak perlu ditanya lagi. Ya, nggak mungkin dengan 90 juta tuh bisa dibeli gitu, nggak mungkin. Ya, corona nggak corona ya atau apa, nggak mungkin. Jelas nggak mungkin gitu loh. Ya, bener deh. Kalau gue bilang sih John Murtough ini kerjanya nih kalau emang bener dia nyiapin duit segitu ya, itu cara kerjanya John Murtough sih menurut gue sih jelek. Ya, jelek ya. Sama aja gitu kayak sebelumnya si Woodward. Ya, tapi gimana pun juga menarik untuk dilihat kalau seandainya rumor ini benar, Harry Kane bakal kemana itu sangat menarik ya. Karena City, kita tahu City desperate untuk nyari striker. Aguero bakal pindah ke Barcelona kalau jadi, dan Gabriel Jesus itu nggak, ya kayaknya sih nggak, mojonya kurang lah, benar nggak ya. Ibaratnya kayak 11-12 sama Martial itu orang ya. Jadi kita lihatlah perkembangannya gimana dengan Harry Kane. Pogba ya, ini gue nggak tahu ini rumor benar atau enggak, tapi kalau ini United set harga 55 juta pound sterling untuk Paul Pogba, dan menurut gue sih ini harga kekecilan ya. Oke, dia punya kontrak tinggal 1 tahun ya, tapi gimana pun juga dia masih world class.
Gimana pun juga, walaupun dia udah mulai umur 27, 28, dia masih produktif gitu. Menurut gue sih dia masih di prime, belum menurun performanya dia. Walaupun secara fitness dia suka cedera ya, tapi gimana pun juga sekali dia main dia tuh bisa merubah permainan gitu. Dia game changer. Dia masih game changer Paul Pogba. Ya, skill passingnya, skill individunya, visinya dia masih ada semua. Fisiknya juga bagus, ya kan tinggi, bola atas juga bisa. 55 sih kerendahan. Kalau seandainya ini rumor bener, artinya cuma satu, dia nggak mau stay di United dan kita desperate jual dia. Ya, desperate jual dia. Kalau gue lihat Pogba ini harusnya market value-nya sekitar 70 itu masih masuk akal. 70 masih masuk akal. Ya, terlepas corona nggak corona, 70 masih masuk akal. Kita lihat dia di United. Setiap kali dia main, bagus. Bener nggak? Bagus. Sama Fernandes, bagus bareng gitu loh. Ya ini rumor semoga nggak benar ya. Kenapa gimana pun juga gue pengen Paul Pogba stay. Cuma kalau dia emang mau keluar ya bye bye, benar nggak? Kita nggak mau, kita ngapain gitu maksain pemainnya mau keluar gitu untuk stay. Tapi 55 juta ini kalau seandainya benar terlalu kecil ya, dan terlalu kecil dan artinya cuma satu gitu. Jelas-jelas artinya cuma satu, dia nggak mau stay kita dan kita desperate mau jual dia, makanya kita jual di harga 55. Kalau ini Martial ya jual di harga 45 sampai 55 masuk akal gitu, benar nggak? 40 sampai 55 lah. Ya masih masuk akal. Ini kalau Paul Pogba 55 sih terlalu rendah loh, benar-benar terlalu rendah. Ibaratnya kayak kita mau jual Bruno lah, benar nggak? Di harga 55 kan nggak mungkin, benar nggak? Bruno minimal 80. Ya, dan Paul Pogba pun menurut gue sih nggak terlalu jauh di bawah Bruno gitu. Bahkan menurut gue sih dia harusnya lebih matang dari Bruno sekarang ini. Ya kita tahu lah dari segi fisik Bruno masih lemah gitu loh fisiknya Bruno. Ya kan gampang kehilangan bola, benar segala macam. Cuma kalau Paul Pogba ini jauh lebih komplit gitu loh. Dan 55 sih serius deh itu rendah banget sih jujur aja sih 55. Ya semoga aja lah ini rumor nggak benar ya, semoga ya. Berita selanjutnya tentang apa nih? Oh ya, jadi ini ada rumor kita bakal sign Sporting Lisbon ya, punya left back Nuno Mendes harganya 52. Ini wonderkid lah bisa dibilang ya. Ini kalau sampai benar sih gue bener-bener marah loh sama John Murto loh. Kita punya sport director nih begonya minta ampun atau apa ya. Ngapa kita mau beli left back seharga mahal gini gitu dan dia masih muda, masih 19 tahun. Kita udah lihat kayak Ahmad Diallo, wah wonderkid, ya bisa, wah the next Messi, ya kan bener segala macem. Tetap aja kan nggak main kan di kita kan, tetap aja belum ready kan. Nggak masalah harganya berapa gitu loh, kalau dia masih muda, belum tentu langsung ready di Premier League. Ya dia ini main kan di ini, walaupun dia starter di Sporting Lisbon, tapi kan itu Liga Portugal gitu loh, bener nggak? Dan harganya kemahalan segitu untuk 19 tahun. Dan terlebih lagi kita udah ada Luke Shaw, udah ada Alex Telles di left back kita udah ada mereka berdua. Alex Telles aja jarang dimainin, gimana nih si Nuno Mendes gitu loh. Ya gue belum, semoga ya rumor nggak benar ya. Makanya kalau baca berita Manchester United seperti itu banyak rumornya, tapi semoga ini nggak benar karena menurut gue kita nggak perlu left back dan kita nggak perlu beli lagi talent muda yang seharga segila itu gitu 52. Nggak perlu kalau gue bilang sih, jujur aja sih, semoga ini nggak bener lah ya. Mendingan kita cari center back 52 juta pound sterling, bener nggak? Ataupun ya buat DP si Declan Rice lah, ya 52 juta, bener nggak? Plus Lingard lah, bener nggak? Kasih Lingard tuh, bener dapat Declan Rice. Ya jadi semoga ya nggak bener ya. Akhir-akhir ini sih kalau gue lihat sih John Murto ini kayaknya gaya kerjanya mirip-mirip Woodward nih ya, terlalu lambat, terlalu jual mahal, terlalu belagu gitu ya, terlalu ya nggak cepet lah dia kalau do bisnis ya di transfer kalau gue lihat ya. Berita selanjutnya berita terakhir tentang Juan Mata kontrak ya. Jadi kalau nggak salah di sini dibilang Juan Mata kontraknya itu akhir tahun ini ya, coba gue cek dulu nih. Wow, the end of next month. Jadi akhir bulan depan, akhir bulan Juni udah habis kontraknya dia dan dia belum sign extension ya. Tapi katanya si Ole pengen Spaniard stay. Ini gue nggak ngerti deh ya. Kalau gue bilang sih udah dilepas aja gitu, benar nggak? Mau ngapain dia stay? Oke lah orang pasti bilang, oh pengen stay biar bisa dijual. Nah selama ini mau ngapain sih ini si John Murto, benar nggak? Dia punya waktu dari awal tahun, apa nggak dijual? Jual Mata. Kalau gue bilang sih ini jangan di extend lagi. Buat apa ngabisin duit buat gaji ya minimal.
Karena gue yakin Juan Mata ya 100 ribu pound sterling per minggu mah pasti ada gitu loh, udah pasti ada ya, atau minimal 80 lah, 80 ribu pound sterling per minggu tuh ada. Semoga aja sih nggak di extend ya, sorry aja ya. Kalau dia lepas secara gratis ya itu jelas kesalahan director of football kita. Harusnya dia udah jual dia dari awal tahun, dia udah ada kesempatan untuk jual Mata tapi nggak dijual. Dari awal tahun dia udah mau extend Mata tapi nggak mau extend kontraknya Mata tapi masih nggak di sign. Jadi kalau gue bilang sih jangan sampai extend. Kalau nggak bisa jual ya itu kita harus salahkan ya director football kita, kerjanya ngapain aja itu orang. Nggak kedengeran sama sekali loh, jujur aja loh. Gue sih jujur ngelihat sampai detik ini sih gue belum melihat performa yang bagus ya dari John Murtough ya. Kita lihat aja sign dia apa ya, dia bakal nge-sign siapa, harga berapa. Cuman sampai detik ini gue nggak melihat kinerja yang bagus lah dari John Murtough sih, jujur aja sih. Ya, sekian berita-berita yang ada ya dan seputar Manchester United. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.